kapal penghasil, kapal pengangkut, baru pengelola. Persoalannya yang terjadi kan ini di pengangkutnya. Nah, kalau dari segi GT-nya, kalau langsung dari Sabandar itu layak. Artinya Sabandar udah melihat surat-surat Layak GT karena baru docking. Nah, cuman kalau kita kenapa bisa bocor? Kenapa bisa mereng? Nah, alahnya tadi kan satu manhole terbuka, terus masuk air sehingga mereng. Jadi sekarang kapal itu. Pertanyaan kenapa bisa terjadi? Jadi ada Tapi kan jawaban di kapalnya. Kalau dokumen kapal ini nggak ada, gimana kita mau analisa? Oke. Layak, betul lah. Nah, bukan kalau dari kapasitasnya, kalau dari Sabandar bilang itu 400. GT 208, Iya. ya kan? Berarti kali 2 400 ton, yang diangkut cuma 300 ton. Itu pun 2 trip. Trip pertama 80 ton, terus trip kedua 120 ton, 200 ton. Baru ada limbah cari lagi. Rupanya ada 100 ton, totalnya 300 ton sebenarnya. Kan 2 trip, layak kan? Iya. Layak kan artinya tidak overload kan harusnya. Tapi kenapa bisa karam sampai tumpah? Berarti kapalnya harus kita cek. Langkah kita kenapa? Ya, data-data kapalnya harus kita lihat. Pertama, apakah ada izin STS-nya, ship-to-ship-nya, bagaimana olah geraknya, bagaimana keselamatannya, bagaimana lambung kapalnya, betul nggak spesifikasi kapalnya. Apakah Udah kita lihat belum? belum, nggak ada sama sekali. Yang ada cuman izin berlayar. Izin berlayar itu biasanya harus dicek juga nggak sih Bang? Kalau Izin untuk berlayar berarti harusnya kelayakan kapal. Kalau dilakukan dicek. izin berlayar sudah layak berlayar kan? harusnya dicek Iya, di lokasi. harusnya. Artinya ada dugaan ini Cuman itu kan formalitas. pihak Sabandar lah itu. Yang penting kan kalau data kapalnya bisa. Jadi kita tanya kepada KSOP di situ. Ini kan nggak ada. Gimana mau kita jawab? Kalau kaitan dengan undang-undang lingkungannya kan udah jelas. Ada undang-undang lingkungannya. Ada sanksi pidananya. Ada sanksi perdatanya. Ada. Itu bisa lah kita jawab itu. Kalau kapal nggak bisa itu urusan. Berarti dorongannya dari Komisi 3 seperti apa nih, Pak? Kalau saya sih pinginnya dengan RDP ini kan supaya tidak sia-sia kedatangan bapak ibu nelayan dan lain ya kan, teman-teman media ramai yang datang ini. Nah, ini saya merasa kalau saya ini ya perusahaannya harus betul-betul diperiksa betul. Apakah ini betul-betul kelalaian atau gimana? Perusahaan harus ditindak. Jangan dikasih. Kapal ini harus diperiksa, harus ditunjukkan kepada media semua ini bagaimana telah. Maka tadi saya kasih kesimpulan saya lihat supaya ada makna, supaya jangan hanya penyampaian. Ya saya minta data kapal itu diberikan kepada kita. Yang kedua juga penegak hukum supaya menindak perusahaannya betul-betul istilahnya apakah juga dari kelalaian ya ditutup, dinonaktifkan dulu, dibekukan dulu kah, dicabut izinnya kah, terserah. Jadi supaya tidak ada nanti seolah-olah perusahaannya masih jalan begini nanti kan aneh kan bisa